5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Raffi Nawaro dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3C Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Garut dengan nomor induk mahasiswa 019862080111059. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu saya Acep Supriyadi dengan nomor induk mahasiswa 019862008011005. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arya Arifin dengan NIM 019862011015. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori-teori belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Teddy Sutandi MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk melakukan sesuatu yang baru dari interaksi antara stimulus dan respon tersebut. Seseorang dikatakan telah berhasil belajar apabila ia telah menunjukkan perubahan dari apa yang telah ia pelajari. Dari apa yang telah saya sampaikan di atas, ada dua kata yang harus digarisbawahi dari teori behavioristik ini. Yang pertama adalah stimulus dan yang kedua adalah respon. Stimulus artinya apa saja yang diberikan oleh guru terhadap siswa atau murid. Bisa berupa daftar perkalian, alat peraga, atau apa saja yang bisa memudahkan siswa mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, respon. Nah, respon tersebut adalah tanggapan atau interaksi yang diberikan siswa terhadap stimulus atau guru tersebut. Faktor penting dari teori behavioristik yaitu pengukuran dan penguatan. Tokoh-tokoh penting atau tokoh-tokoh dari aliran behavioristik diantaranya adalah Thorndike, Watson, Edwin Guthrie, dan masih banyak yang lainnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik menurut para tokoh. Jadi di sini ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai teori ini. Yang pertama adalah Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Lalu apa sih stimulus dan respon itu? Stimulus merupakan apa saja yang dapat merangsang terjadinya proses belajar, baik itu pikiran, perasaan, ataupun hal lain yang dapat ditangkap oleh panca indera. Sedangkan respon merupakan reaksi yang dimunculkan oleh siswa ketika belajar, baik itu berupa pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Nah, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku yang terjadi akibat adanya proses belajar ini dapat berupa hal yang konkret atau dapat diamati dan hal yang tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Meskipun begitu, meskipun teori behavioristik ini mengutamakan pengukuran, tetapi ia tidak bisa menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Nah, teori Thorndike ini juga disebut sebagai aliran koneksionisme, seperti itu. Nah, pemahaman dari tokoh Thorndike ini menghasilkan beberapa dalil belajar. Yang pertama, hukum sebab akibat, 2 hukum kebiasaan, 3 hukum kesiapan, 4 hukum reaksi bervariasi, 5 hukum sikap, 6 hukum aktivitas berat sebelah, 7 hukum respon, dan terakhir hukum perpindahan asosiasi. Nah, selanjutnya adalah John B. Watson. John B. Watson merupakan seorang tokoh behavioristik yang datang setelah Thorndike. Menurut John B. Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon.
Namun, stimulus dan respon yang dimaksud di sini adalah hal yang dapat diamati dan dapat diukur saja. Walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental seseorang ketika belajar, tetapi ia menganggap bahwa itu bukanlah sesuatu yang perlu diperhitungkan. Nah, tapi ia juga tetap menganggap bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak seseorang itu penting. Namun, itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang itu telah belajar ataupun belum. Nah, sehingga asumsinya bahwa dengan cara demikianlah seseorang bisa diramalkan atau bisa diketahui perubahan apa saja yang terjadi ketika ia melakukan atau ketika ia selesai melakukan proses belajar. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada Pavlov. Pavlov merupakan seorang fisiolog dan dokter asal Rusia. Pavlov ini pernah melakukan eksperimen terhadap anjing, sehingga eksperimen ini memunculkan dalil pembelajaran. Yang pertama adalah hukum pembiasaan yang dituntut. Nah, pada hukum ini ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama, maka gerakan refleks pada stimulus lain akan meningkat. Yang kedua adalah hukum pemusnahan yang dituntut. Nah, hukum ini memaparkan bahwa jika refleks yang diperkuat melalui responden conditioning yang diberikan kembali tanpa adanya reinforcer, maka kekuatannya akan melemah. Nah, selanjutnya yaitu ada Skinner. Skinner merupakan seorang psikolog dari Amerika. Nah, jadi hubungan antara stimulus dan respon yang ditunjukkan individu terjadi karena interaksi dengan lingkungan. Nah, Skinner mempunyai buah pemikiran yang sering disebut dengan operant conditioning. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku yang dilihat oleh subjek tidak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga sebuah tindakan yang disengaja. Baik, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri teori behavioristik. Nah, ciri-ciri teori behavioristik itu yang pertama, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, lalu bersifat mekanistis. Kemudian, mementingkan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi dan respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, serta mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Nah, pertama kelebihannya. Kelebihannya, teori ini sangat cocok digunakan bagi siswa yang membutuhkan banyak praktek atau latihan. Selanjutnya, teori ini juga bisa membawa siswa menuju target tertentu dan juga sangat efektif untuk merubah perilaku. Tetapi kekurangannya, siswa ini tidak bebas, dia tidak bebas untuk berimajinasi. Kemudian, pembelajaran ini berpusat pada guru dan siswa hanya mendengarkan saja. Selanjutnya ada aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah perkembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Jadi respon atau perilaku tertentu dapat dibentuk dengan menggunakan metode drill atau pembiasan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila diberikan hukuman. Jadi menurut Thorndike tahun 2012, peran yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, membentuk kebiasaan siswa. Jangan berharap kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah. Karena mengubah kebiasaan itu adalah hal yang sulit. Yang ketiga, jangan membentuk 2 atau lebih kebiasaan. Jika satu kebiasaan saja sudah cukup. Yang keempat, bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Sekian, terima kasih.